Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semuanya, bagaimana kabarnya di siang hari ini? Cek suara saya sudah terdengar dengan jelas di device-nya masing-masing, Bapak dan Ibu semuanya. Kalau terdengar jelas, coba ketik angka 2 di chat kolom komentar, coba. Ya, oke. Coba kalau suara saya sudah terdengar jelas ya, atau kecil suaranya atau putus-putus, nah bisa komen di chat kolom komentar. Kalau jelas, ketik angka 2. Siap, Bu Nur Aziza, terima kasih. Pak Baharudin Yusuf, terima kasih. Kemudian Pak Mut. Nah, oke, sudah jelas ya. Dan pastikan suaranya terdengar jelas di setiap device-nya Bapak Ibu ya, biar kelas hari ini, siang hari ini bisa optimal ya, materi yang disampaikan agar bisa deliver secara sempurna. Jadi biar nggak putus-putus kalau nggak dapet nanti ketinggalan gitu ya materinya. Alhamdulillah baik Pak Bayu, aman. Terima kasih. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Teman-teman semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu dan semoga semua yang ada di manapun ini ya, di seluruh kota, dimanapun, atau sedang melakukan aktivitas apapun, semoga selalu diberikan kesehatan dan semoga dilancarkan dalam setiap urusannya, dilancarkan rezekinya. Dan pastinya semoga dalam setiap aktivitasnya diberikan kelancaran. Amin ya rabbal alamin. Dan salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kelak nanti kita di hari akhir nanti mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Baik, alhamdulillah di siang hari ini ya, mungkin di tempat Bapak Ibu di setiap wilayah ya, mungkin ada yang mendung, ada yang mendung di tempatnya, mungkin di kotanya ya, ada yang mungkin cuacanya panas ya. Semoga eh, tidak mengurangi kegiatan kita di pagi hari ini ya. Jadi ada biasanya siang-siang kita apalagi mendung gitu kan, Pak. Ini udah enaknya sembari lihat rintik-rintik hujan gitu ya. Tapi tetap semangat dong ya Bapak Ibu semuanya. Insya Allah hari ini kita akan belajar bareng ya. Dengan temanya memang temanya ini pas gitu kan. Temanya pas di momentum di akhir tahun. Tapi sebelum itu mungkin sembari menunggu teman-teman yang lain hadir ya mungkin karena perbedaan wilayah juga gitu kan. Saya pengen kenalan dulu nih. Ya mungkin beberapa sudah kenal gitu kan ya. Nah mungkin nanti sharing ya lebih sharing gitu kan karena teman-teman mungkin semua di sini beberapa juga sudah eh, sering untuk ikut kelas di CRA University gitu kan. Dan alhamdulillah hari ini ya kita spesial pematerinya bareng bersama Coach Baharudin Yusuf nih ya. Insya Allah sudah hadir di tengah-tengah kita ya. Beliau tadi sudah hadir di pertama nih ya. Insya Allah semangat nih ya teman-teman pastinya eh, eh, nggak boleh kalah gitu kan harus lebih semangat karena ya kan nggak mungkin ya tekonya lebih yang gelasnya harus nyamperin tekonya gitu kan Insya Allah nanti kita akan belajar tentang evaluasi dan bagaimana kita merancang strategi di tahun 2025. Nah, pastinya apa ya banyak hal yang mungkin Bapak Ibu wah ini sudah punya strategi apa nih gitu kan. Mungkin sudah punya oh strateginya kayak gini nanti oh plan A, plan B, plan C gitu kan. Tapi insya Allah kadang mungkin nanti kita kan menyesuaikan strategi itu kan karena kita tahu kondisinya nanti seperti apa. Nah, insya Allah nanti kita akan banyak belajar bagaimana membuat strategi itu. Dan bagaimana sih apa yang menjadi potensi atau nanti di tahun 2025 ini ada apa nih, gitu kan? Nah, sehingga nantinya strategi yang kita buat, ya, planning yang kita buat itu bisa tepat nanti. Ya, pastinya banyak hal yang nanti kita akan sharing, mungkin kita bisa tanya jawab, gitu kan? Nah, tapi sebelum itu mungkin saya pengen tahu satu atau dua orang terlebih dahulu ya, mungkin sharing untuk hari ini, gitu kan? Saya pengen tahu dengan Ibu atau Bapak ya. Ada dengan Bu Nur Aziza nih, coba.
Tes dulu. Assalamualaikum Bu Nur Aziza, bagaimana kabarnya? Suara saya terdengar Ibu? Cek, suara saya terdengar? Bu Nur Aziza, apakah terdengar suara saya? Jika terdengar bisa dibantu Bu untuk unmute-nya, bisa dibuka. Ingin mungkin bisa sharing sedikit gitu ya. Ya, next mungkin. Ada Ibu Triwinarsi. Nah, Assalamualaikum Bu. Suara saya sudah terdengar Ibu? Ya, siap, dengar. Tapi saya Oke, di baik perjalanan ya, Ibu. Mas. Baik, ini seperti, oh iya lagi di jalan ini Bu ya. Masya Allah. Siap, siap. Baik, iya. Semoga perjalanannya lancar ya Bu. Amin, amin. Siap, sembari menyimak ya. Oke. Selanjutnya mungkin dari eh dari Yani Bergas ya. Assalamualaikum. Suara saya terdengar? Nih, Yani. Kak Yani ya, Bapak atau Ibu ya. Oke, suara saya sudah terdengar Ibu, Bapak. Nah, nanti kalau misalkan saya panggil dibantu untuk admit ya. Oke, baik. Sepertinya masih belum ready juga ya. Saya coba, ini ada Bapak Jihan ya. Tes suara saya masuk Bapak Jihan. Assalamualaikum Bapak Sama. Jihan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar, Pak Andrianto? Masya Baik, Allah. salam kenal nih Bapak Jihan. Salam kenal, Pak Andre. Ini Iya, baru gabung nih kita nih di insyaallah. sini. Masya Allah. Siap. Setelah Oh, ya. siap. Baik, nah ini karena mungkin Pak Jihan ini kan mungkin bapak-bapak teman yang sudah kenal atau yang belum kenal, nah kita mungkin lebih sharing atau kenalan terlebih dahulu ya. Jadi mungkin nanti di sesi awal ini saya ingin tanya nih Pak Jihan gitu kan, mungkin bisa kenalan juga gitu kan usahanya saat ini, kemudian sudah apa, berdiri sejak kapan gitu kan. Dan apa sih hal-hal yang menjadi trigger Pak Jihan untuk belajar di sesi siang hari ini? Coba bisa sharing sedikit Pak Jihan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Siap. dan Bapak sekalian yang berbahagia Waalaikumsalam di warahmatullahi wabarakatuh. hari Sabtu siang ini, Masya Allah, Siap. tabarakallah, Allah izinkan kita untuk bersua ya, meskipun lewat virtual Zoom. Perkenalkan, nama saya Jihan Alamin. Saya dari Siap. divisi Sales Manager Xiaomi. Mungkin ada yang kenal sama Xiaomi, Ibu dan Bapak, Siap. sebelumnya? Nah, Masya ada Allah. yang kenal nggak ini, Pak? Yang sering naik Kereta. kereta api ya? Iya, betul. Insya Allah ini Eh, mengikuti webinar kali ini gitu ya, di virtual Zoom ini, mudah-mudahan karena kita ingin memasuki zona baru gitu ya di tahun 2025, mudah-mudahan ini kita bisa mengoptimalkan siap. bisnis yang akan kita rancang di tahun baru di Amin. 2025 nanti. Nah, melalui webinar ini mudah-mudahan kita Amin ya Allah. sama-sama saling bisa menimba ilmu gitu ya. Terlebih-lebih kita juga bisa saling bersilah ukhuwah untuk menyusun strategi optimalisasi di tahun 2025 terkait bisnis yang akan kita jalankan. Seperti itu sih Pak Adrianto. Siap. Baik. Wah, keren banget. Terima kasih Pak Jihan atas sharingnya, kenalannya Sama-sama, ya tadi. Insya Nah, Allah. jadi teman-teman yang mungkin ya, nanti perjalanan naik kereta api ya pasti ada ya. Ya nanti kalau biasanya kan kalau naik kereta api tuh di ini ya, ada pramu niaganya yang bawa makanan tuh. Nah, biasanya di situ nanti pasti tersedia tuh. Ya. Oke, baik. Terima kasih Mbak Jen atas sharingnya. Dan selanjutnya insya Allah nanti kita akan kenalan lagi ya. Kita akan sharing lagi. Tapi karena yang ditunggu-tunggu pastinya adalah pemateri kita satu ini ya. Insya Allah beliau ini Certified Mentor BRM ya. Jadi beliau sudah ikut FMM itu di batch kedua ya Mas Barudin ya. Dan beliau juga owner dari Era Heads Group gitu kan. Dan insya Allah nanti beliau akan banyak cerita, banyak sharing gitu kan.
Dan beliau juga banyak tuh membawa agen-agen atau dari travel haji dan umroh ya. Kita kan insya Allah nanti kita akan lebih kenal lebih dekat dengan beliau. Dan biar tidak lama-lama lagi, kita kan ya, insya Allah kepada Pak Yusuf, Coach Yusuf, pada waktunya kami coach. Silakan. Terima kasih Mas Andre. Assalamualaikum Siap. warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di siang hari yang luar biasa ini kita bisa sharing-sharing ya. Jadi di sini saya sifatnya sharing Bapak Ibu ya. Dan hari ini mohon maaf sekali saya sedang di kampus Bapak Ibu. Jadi nanti kalau ada yang lalu lalang kemudian ya rame mohon dimaklumi ya. Saya sedang di kampus ini. Saya lagi kuliah ini ya. Tapi lagi istirahat kuliahnya Bapak Ibu. Oke, gimana kabarnya Bapak Ibu pada siang hari ini yang sudah semangat untuk mengikuti. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Nah, hari ini coba Ya, saya share screen dulu. Saya mau konfirmasi dulu, layar saya sudah kelihatan Bapak Ibu? terlihat Terlihat Mas sudah Andre ya? Suara bisa. saya juga sudah jelas ya? Ya, sudah jelas. Sangat jelas. Alhamdulillah ya. Karena tadi saya lihat Mas Andre agak putus-putus gitu ya, agak mendek-mendek kayak robot. Nah, saya khawatirnya internet saya Iya, nih betul. kurang sehat nih. Iya. Ya. Aman, aman. Ini sebelum saya lanjut, Bapak Ibu coba ini gimana saya buka chatnya ini ya? Nggak muncul di tempat saya. Dikirim ke chat, apakah layarnya sudah jelas dan suara saya sudah jelas sebelum saya lanjutkan ini? Nah, silakan Bapak Ibu. Suara dan layar apakah sudah jelas? Jelas, Pak Aziz. Alhamdulillah. Oke, sudah jelas ya. Dan ini juga mohon maaf sekali, ini di kampus saya lagi ada band-bandan ini ya, di lantai 1, tapi saya di lantai 3 ini ya. Semoga suara band-bandannya nggak masuk sampai sini, sehingga kita nggak ikut joget-joget. Ya. Oke, Bismillah Bapak Ibu. Siap. Siang hari ini di Jakarta panas sekali Bapak Ibu, Masya Allah. Ya. Tapi saya kemarin sedang di Makassar hujan, sekarang saya di Jakarta panas gitu ya. Semoga Bapak Ibu juga berada dalam cuaca yang baik-baik saja gitu ya. Nah, siang hari ini kita akan membahas terkait annual meeting Bapak Ibu, akan membahas juga terkait business plan gitu kan. Terutama membahas kenapa sih kok harus mengadakan annual meeting ya? Kenapa tidak menjalankan sudahlah bisnis biar berjalan begitu saja ya? Atau selama ini juga sudah jalan kan? Apain harus planning-planningan? Toh misalkan tahun lalu juga sudah di planning, kadang nggak sesuai juga hasilnya gitu kan? Ada yang sudah sesuai, ada yang melampaui dan lain sebagainya. Nah, sebelum saya lanjutkan materi hari ini, saya ingin tahu nih dari Bapak Ibu sekalian yang mengikuti webinar pada siang hari ini, tahun lalu sudah bikin plan atau belum? Nah, sudah atau belum jawabannya? Coba saya mau lihat. Yang tahun lalu sudah bikin planning? Jawab di kolom komentar. Belum ada yang jawab ini. Jangan-jangan ada yang belum bikin nih. Sudah, alhamdulillah. Baru satu ini. Yang lain apa belum bikin? Ayo, sudah atau belum? Belum. Pak Kalimi belum. Ada lagi? Belum. Ada lagi? Satu lagi mungkin? Masa itu sudah cuma satu ini? Yang sudah bikin bisnis plan? Yang sudah raker deh. Raker dan bikin planning ya. Raker itu outputnya bisnis plan ya. Bukan jalan-jalan dan makan ya. Oke, bagi yang sudah, ini namanya mood chapter tuban ini. Saya nggak tahu Bapak atau Ibu ini. Sudah tercapai atau belum targetnya yang di setting di tahun lalu? Yang sudah bikin planning ini. Nah, silakan dijawab. Yang sudah bikin plan sudah tercapai atau belum targetnya? Atau sudah terlampaui ya? Belum tercapai. Oke. Nah, enggak apa-apa. Justru di sini kita sama-sama belajar ya. Belum seluruhnya. Oh, enggak apa-apa gitu ya. Yang penting jangan belum sama sekali gitu ya. Terus ngapain planning kalau nggak dijalanin gitu kan? Artinya di sini kita sama-sama belajar Bapak Ibu. Ketika kita sudah membuat plan ya, nggak semua yang kita rencanakan itu memang berhasil ya. Dan itu wajar sekali gitu kan. Yang di planning saja belum tentu berhasil, apalagi yang nggak di planning gitu kan. Yang berjalan apa adanya begitu ya. Dan kalau yang planningnya berhasil, artinya wah saya sudah melampaui target tahun lalu terlalu rendah sehingga mudah untuk dicapai. Juga bagi yang merasa belum mencapai targetnya sama sekali atau bisa jadi targetnya terlalu tinggi. Nah, sehingga apa yang direncanakan, bagaimana sih kita bikin planning yang achievable, nggak terlalu tinggi, tapi juga bisa membuat tim kita optimis gitu ya. Karena kalau targetnya rendah, ngapain harus gerak gitu kan, nggak usah di planning aja selesai kalau targetnya.
Oke, kita mulai materi pada siang hari ini, Bapak Ibu. Ini tadi sudah dikenalkan Mas Andre ya. Nah, terkait saya juga sebagai trainer, kemudian saya punya beberapa lisensi, baik nasional maupun internasional. Tapi sekarang saya sedang vakum ngisi training, Bapak Ibu. Ya. Oke, kita mulai. Benjamin Franklin ini adalah founding father-nya Amerika. Mengatakan, if you fail to plan, you are planning to fail. Jadi kalau Anda bikin planning saja sudah gagal ya. Bikin planning saja sudah salah gitu kan. Artinya Anda sedang merencanakan kegagalan Anda sendiri. Artinya planning itu bagian yang penting gitu kan. Kalau misal kita mengatakan, Mas selama ini saya bisnis nggak pakai planning-planningan, berhasil juga kok gitu ya. Selama ini saya bisnis berjalan saja kok tanpa cuma pakai modal pengalaman bisa kok gitu ya. Ya memang bisa. Tapi sejauh apa Anda bisa berjalan gitu kan? Atau mungkin kita berpikirnya begini, kiblatnya orang-orang eksekusi gitu ya. Mas, saya itu nggak penting planning-planningan. Yang penting eksekusinya gitu kan. Rencana sebagus apapun kalau nggak dieksekusi dengan bagus, percuma juga gitu ya. Ya betul juga ya, saya sepakat atas hal itu ya. Tapi sayangnya satu Bapak Ibu, eksekusi tanpa rencana yang baik, itu Anda cuma akan muter-muter di tempat gitu ya. Artinya tidak ada eksekusi yang baik tanpa adanya perencanaan yang baik Bapak Ibu. Artinya di sini kita sama-sama belajar bagaimana sih cara membangun suatu perencanaan yang baik, bikin goal itu gimana sih gitu kan. Saya sudah melatih banyak orang gitu ya, saya melatih ratusan pengusaha di berbagai banyak kelas gitu kan. Ketika saya tanya goalnya tahun ini apa gitu kan, banyak kan cuma dijawab, oh goalnya saya mau naik omset sekian, saya mau naik profit sekian gitu ya. Ya nggak salah juga gitu kan. Tapi ketika Anda nggak benar-benar clear, nggak benar-benar jelas, susah mau jalan Bapak Ibu. Dan saya analogikan begini ya, pentingnya menyusun planning. Artinya kita belajar filosofinya dulu ya. Misal saya mau berjalan nih, bukan berjalan ya, naik mobil lah. Capek kalau jalan ya. Naik mobil dari adanya planning, ya repot juga gitu kan. Mau lewat jalurnya mana, mau berangkat kapan, mau berhenti di mana, butuh bensin berapa, dan lain sebagainya. Itu kan kita harus planning gitu kan. Masa saya mau satu perjalanan nggak istirahat sama sekali gitu. Ya capek supirnya, walaupun bukan saya nyetir juga gitu kan. Artinya kita perlu planning bahkan untuk perjalanan saja yang Jakarta Surabaya cuma 12 jam ya. Perjalanan saja butuh planning Bapak Ibu. Apalagi Anda mau menjalankan bisnis dari Januari sampai Desember 2025, 1 tahun ini ya. Kok nggak pakai planning-planningan itu gimana caranya gitu kan? Karena ketika Anda dalam hal sesederhana ini ya, sesederhana perjalanan saja, kalau planningnya tepat, kita tahu bensinnya berapa, kapan harus ngegas, kapan harus ngerem, kapan harus belok, kapan harus istirahat gitu kan. Karena dalam bisnis nggak bisa Anda ngegas terus-terusan. Nggak bisa juga Anda ngerem terus-terusan. Nggak sampai-sampai nanti kan. Anda ngegas terus-terusan, mesinnya rusak gitu. Dalam bisnis juga Anda ngegas terus-terusan, bensinnya habis gitu ya. Duitnya habis, nggak sampai tujuan gitu kan. Maka perjalanan singkat saja 12 jam saja butuh planning, apalagi perjalanan 1 tahun Bapak Ibu. Dan bagi Bapak Ibu yang sudah punya tim gitu kan, yang Anda tidak berjalan sendiri, ingat Anda membawa gerbong di situ ya. Kenapa saya tidak katakan Anda bawa mobil? Kenapa saya katakan Anda bawa gerbong? Karena di setiap orang-orang ikut Anda, mereka menghidupi keluarganya Bapak Ibu. Artinya kalau Anda nggak fail sendirian. Anda menjatuhkan beberapa keluarga di situ. Anda menjatuhkan beberapa gerbong dan itu berbahaya sekali. Artinya di sini kita nggak bisa cuma modal semangat ya. Kita nggak bisa juga cuma modal percaya diri gitu kan. Motivasi itu hanya akan membuat Anda bergerak dari dia menuju bergerak. Yang membuat Anda sampai tujuan itu kompetensi. Artinya kalau Anda modal cuma semangat, sudah pokoknya yakin gitu ya. Ya Anda cuma bergerak sedikit ya, tapi nggak sampai tujuan. Yang repot adalah ketika Anda nggak sampai tujuan dan Anda membuat tim Anda nggak sampai tujuan juga. Jadi gagal menggagalkan yang lain ini, itu bahayanya ya. Pebisnis yang cuma modal PD gitu kan. Berikutnya juga dalam planning itu saya analogikan sebagaimana kita perang ya. Bapak Ibu setiap zaman punya tantangan. Setiap masa itu ada tantangannya. Ibarat sekarang ini kita mau perang, perang ini musuh yang kita hadapi itu juga bisa jadi kita belum ketahui. Jadi kalau kita cuma modal PD, sudah pokoknya perang, maju saja sikat, bawa bambu runcing gitu kan. Ya, musuhnya bawa sniper Bapak Ibu. Atau musuhnya bawa machine gun gitu ya. Anda diberondong sekali sudah habis gitu kan. Semangat Anda sudah jatuh di depan gitu. Artinya di sini kita juga perlu tahu bahwa apa yang kita hadapi di tahun depan ini, musuhnya bawa apa sih gitu. Jangan sampai Anda sudah bangun kapal, zona perangnya di gurun gitu kan. Effort Anda sia-sia gitu ya. Atau Anda sudah bangun pasukan yang macam-macam, ternyata nggak match sama zona perangnya. Nah, artinya di sini kita harus benar-benar punya perencanaan yang matang, kita mengetahui zona perang kita seperti apa, kemudian bagaimana kompetitor kita dan lain sebagainya. Nah, sehingga kita tahu kita harus ngapain. Termasuk juga kemarin malam ya,
CRA membantu kami untuk mengisi webinar gitu kan. Webinar terkait travel umroh haji, bisnis plan di bisnis travel umroh haji. Waktu itu ada peserta yang menanyakan begini Bapak Ibu. Ini kan umroh haji jamaahnya memang banyak ya, 1,5 juta ya. Tapi jumlah travelnya juga naik itu, dari 1.000 sekian menjadi 3.000 gitu kan. Terus gimana cara kita menyikapi gitu ya? Waktu itu sudah dijawab oleh CRA dengan bijak ya, artinya tentukan lagi target market dan lain sebagainya gitu kan. Tapi karena saya adalah memang pelaku dalam dunia industri itu, walaupun saya nggak punya travel ya, artinya saya menyediakan software untuk mereka, yang saya lihat memang marketnya bertumbuh, kompetitornya naik, tapi kompetitor yang naik itu bukan kompetitor-kompetitor yang hebat gitu ya. Jadi gampangnya begini, kalau lawan Anda banyak, tapi mereka bodoh, simple gitu ya. Tapi kalau lawan Anda sedikit dan mereka pintar, wah itu lebih berbahaya. Apa yang membedakan dari market yang kompetitornya growth dengan kompetitornya tidak growth, itu adalah Anda sendiri sebenarnya. Kompetitor Anda naik, tapi kalau mereka nggak belajar, maka ibarat kita mau main sepak bola, lawan 50 orang, tapi anak TK gitu ya musuhnya ya. Ya ngapain harus takut gitu kan. Tapi Anda lawan satu orang, kalau kayak Messi gitu ya, ya mending saya salaman aja gitu ya, sudah Anda aja yang menang gitu kan. Nah, hal-hal seperti ini kita harus bisa planning di awal, kita harus bisa baca di depan gitu kan. Siapa lawan-lawan kita? Mereka bertumbuh dan hebat, atau mereka hanya bertumbuh tapi tidak hebat, atau mereka bertumbuh dan hebat dan kita nggak apa-ngapain. Nah, itu yang konyol sekali gitu kan. Itu yang bikin mati gitu ya. Nah, berikutnya Bapak Ibu, sebelum membangun planning, ini selalu disampaikan oleh Coach Ridwan. Dan ini pondasinya kalau kita di SBC ya. Jadi kita kadang bicara mau scale up 10 kali lipat ya. Maka saya mau tanya dulu, Anda skalanya di mana gitu kan? Jangan bisnis, misalkan begini ya, anggaplah travel umroh haji nih. Jamaah tahun depan saya target 10.000. Ya Allah, 1.000 saja Anda belum pernah gitu loh. Kok mau ngincer 10.000 gimana caranya kan? Artinya di sini, percaya diri itu penting, tapi satu hal yang lebih penting adalah tahu diri Bapak Ibu. Kita harus tahu kita di level mana. Coach Ridwan sering menyampaikan bahwa ada 5 tahapan bisnis ya, sebagaimana di layar Bapak Ibu sekarang, yaitu starting sampai mature. Setiap tahapan ini goalnya beda, ilmunya beda, caranya beda. Orangnya juga berbeda yang dibutuhkan. Akan berat kalau Anda planningnya, misal Anda masih di tahap starting, tapi di tahun depan Anda sudah pengen lompat di fase established gitu ya. Misalkan, udah saya nggak usah running-runningan, growing-growingan, saya maunya langsung established, langsung buka cabang gitu ya. Itu kalau saya ibaratkan Bapak Ibu, sama kayak bayi baru lahir, kemudian dia di-challenge untuk lompat tali gitu ya. Bisa patah kakinya gitu kan. Bukan bisa lompat, bisa lumpuh selamanya dia nanti. Maka di sini Bapak Ibu harus bisa menganalisis dulu sebenarnya sekarang saya di level apa. Maka ketika saya tahu sekarang saya di level apa, saya tahu tahun depan kira-kira saya bisa mencapai tahap yang mana sih? Bisa nggak saya masuk running? Bisa nggak saya masuk growing? Kalau bisa, apa yang harus saya lakukan? Nah, pentingnya tahu diri di situ. Yang pertama kita harus tahu dulu di fase starting goalnya sudah jelas product market fit. Simpelnya begini Bapak Ibu, kalau produk Anda laku cuma dari iklan, berarti Anda belum market fit. Anda bukan produk market fit, Anda masuknya dalam promo market fit itu. Kalau nggak ngiklan, nggak laku. Nah ini yang bahaya nih. Bisnis Anda hanya laku karena ada duit yang dibakar tuh. Maka kalau masih merasa, waduh, saya kalau nggak ngiklan barang saya sepi, berarti Anda masih di sini Bapak Ibu. Jadi langsung berpikirnya adalah selesaikan tahap ini, kemudian Anda berpikir untuk masuk tahap running apa yang harus dilakukan. Nggak usah berpikir dulu, oh saya mau buka 100 cabang. Ya Allah laku saja belum mau buka 100 cabang, gimana caranya gitu kan. Maka goalnya adalah produk market fit dulu. Gimana caranya barang Anda secara default tuh dengan effort minimal gitu ya, market sudah mau terima. Nggak usah diiklan-iklanin, nggak usah di-boost, itu market sudah mau terima dan mau repeat order, itu tandanya Anda sudah market fit. Kemudian tahap 2 adalah running. Goalnya running, Anda dikatakan sudah running. Kalau Anda sudah nggak mikir duit, goalnya adalah omset di sini sudah. Maka di sini Anda boleh tuh berpikir, oh saya mau ngiklan sekian, saya mau gas sekian, saya mau buka reseller sekian dan lain sebagainya. Karena Anda sudah running fasenya, produk Anda sudah diterima. Coba bayangkan, produk Anda belum diterima pasar, terus Anda boost tuh pakai iklan gitu kan. Iklannya boncos, gede gitu ya. Begitu laku, iklannya dimatiin, langsung mati lagi nih. Maka belum waktunya berpikir di ranah itu gitu ya. Dan fase 2 running itu ingat Ibu ya, Bapak Ibu ya, goalnya adalah omset. Yang bisa dikontrol omset. Jadi kalau Bapak Ibu sudah tahu bulan depan omsetnya berapa, 3 bulan lagi omsetnya berapa, berarti Anda sudah dalam fase running ini. Karena Anda sudah bisa prediksikan berapa omsetnya. Tapi kalau Anda belum bisa prediksikan omsetnya, Anda mundur dulu berarti Anda masih di fase starting. Belum siap untuk masuk dalam fase running. Ketika running selesai, Anda akan masuk dalam fase growing, Bapak Ibu. Di sini tantangannya berbeda, permainannya berbeda, ilmunya berbeda, orangnya berbeda.
Bisnis plan-nya berbeda juga. Di fase 3 ini, perusahaan growing ini fokusnya bukan lagi ngurusin duit, bukan lagi ngurusin market fit. Fokusnya adalah bagaimana membangun organisasi yang tepat, sistemasi yang tepat, manajemen yang tepat. Maka planningnya juga sudah bisa beda jauh lagi Bapak Ibu. Kayak saat ini RH kami berada dalam fase growing, maka goal kami sudah nggak lagi naikin sales. Goal kami adalah bagaimana bisa ISO, karena target kami tahun depan adalah menuju world class company ya. Jadi bagaimana kami bisa ISO 27001 terkait keamanan data internasional gitu kan. Bagaimana tim-tim kami bisa lancar berbahasa asing gitu kan. Bagaimana kami bisa bekerja sama dengan pihak-pihak internasional. Dan plan itu tidak ada di tahun lalu gitu. Karena memang tahun-tahun lalu kami belum belum masuk fase itu. Maka ketika kita tahu fase kita di mana, kita tahu kita mau ngeplan apa gitu kan. Di tahap ini masalahnya beda lagi gitu kan. Di masa ini, di fase ini biasanya kita sudah nggak pusing duit gitu kan. Duitnya ada gitu kan. Tapi mau diapain nih duit gitu ya. Duitnya mau diarahkan kemana, untuk pengembangan kah atau lain sebagainya gitu kan. Maka plannya adalah plan untuk menuju growing ke establish. Kalau Anda di running, plan Anda adalah dari running ke growing atau growing ke establish. Nggak bisa dari running ke establish. Anda terlalu lompat begitu ya. Perusahaan-perusahaan yang lompat ini saya lihat memang bisa bertumbuh cepat tapi rapuh, keropos dia ya. Kemudian di establish ini, dia sudah berpikir mau scale up. Jadi bicara scale up itu Anda di fase ini gitu ya. Jadi bagi saya mohon maaf ya, omong kosong kita bicara scale up, tapi Anda manajemen belum siap gitu kan. Bicaranya mau naik 2 kali lipat, 200 kali lipat ya, yang ekstrim-ekstrim ya, 100 kali lipat gitu ya. Ngaco juga sih menurut saya gitu kan. Atau 20 kali lipat deh gitu ya. Tapi masih one man show, manajer belum punya, supervisor belum punya, SOP belum rapi gitu kan. Sistem kontrol belum ada, KPI belum ada. Sudahlah, mundur saja dulu. Jangan terlalu cepat-cepat untuk lompat gitu ya. Jadi Bapak Ibu, Anda jatuh di puncak itu lebih sakit daripada Anda jatuh di bawah gitu ya. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu naik tangga gitu ya, kepleset dari tangga pertama, itu nggak apa-apa biasanya ya, kecuali sudah tua ya. Daripada Anda kepleset di tangga ke-20 gitu ya. Anda bisa duduk-duduk jatuh gitu ya, bisa patah tuh kakinya. Maka Anda jatuh ketika di sini, itu jauh lebih beresiko daripada Anda jatuh di sini. Maka bagaimana biar nggak beresiko? Jangan lompat Bapak Ibu. Tahu diri dulu sehingga nanti Anda bisa tahu harus ngapain. Baru terakhir, mature itu sudah kita bicara IPO, Anda bicara pensiun, Anda bicara diversifikasi, dan lain sebagainya. Jadi jangan baru buka bisnis, baru saja produk market fit gitu ya. Sudah berpikir, wah nanti saya akan IPO tahun depan. Ya nggak apa-apa juga kalau tim Anda seperti Coach Ridwan semua gitu ya. Tapi kalau timnya nggak kayak begitu ya, tahu diri lebih baik lah rasanya ya. Nah setiap masing-masing ini punya ciri-ciri kan. Market fit itu bisnis diterima pasar, running itu omsetnya bisa diprediksi, growing itu cash-nya bisa diprediksi. Cash itu berarti sudah bersih ya. Artinya nggak lagi mikir omset gitu kan. Kemudian establish itu pertumbuhannya bisa diprediksi. Terakhir mature itu adalah autopilot bisnisnya. Artinya kita lihat dulu bisnis kita sudah dalam fase-fase ini atau belum. Kalau sudah, oke kita lanjut. Nah sebelum lanjut nih, saya mau tanya Bapak Ibu kira-kira di level mana nih bisnisnya? Di starting, running, growing, establish atau sudah mature nih? Nah silakan dijawab di kolom komentar Bapak Ibu. Di chat ya. Jadi mana nih rata-rata? Saya pengen tahu nih. Growing. Wah, bagus ini. Growing. Growing. Wah, rata-rata di growing ya. Udah lagi starting. Wah, nggak apa-apa. Berarti jalannya masih banyak nih. Tangga 3. Oke, bagus. Sudah di fase growing. Ada lagi? Running. Oke, bagus. Growing, establish, mature. Menuju situ. Running. Oke. Establish. Oke. Oke, terima kasih. Growing to establish. Dalam fase ini begini Bapak Ibu. Kadang pengusaha itu terjebak dalam fase di mana dia tidak sadar, tidak kompeten. Nah, jadi kalau kita belajar di beberapa kelas, saya pernah belajar di beberapa kelas ya. Ada 4 level kesadaran Bapak Ibu. Level 1 itu adalah level di mana dia sadar, dibagi dua dulu ya, sadar dan tidak sadar ya. Ini sadar kompeten, sadar tidak kompeten, ini tidak sadar kompeten dan tidak sadar tidak kompeten. Jadi dari pengalaman saya melatih ratusan pengusaha itu, banyak yang terjebak dalam fase mereka tidak sadar bahwa mereka belum kompeten. Jadi merasa bahwa oh bisnis saya di level ini, oh ternyata belum belum siap di situ juga gitu ya. Maka memang masing-masing ada indikatornya. Nah, saya sih berdoanya dan optimisnya Bapak Ibu memang sudah berada dalam fase yang dituliskan tadi. Kalau growing memang sudah di growing, running sudah di running, starting sudah di starting. Dulu Bapak Ibu sebelum saya ketemu Coach Ridwan tahun 2019 ya, 2019 saya ketemu CRA. Sebelum saya ketemu CRA, saya merasa perusahaan saya di level growing Bapak Ibu.
Saya sudah merasa melakukan banyak hal, saya sudah validasi ini, dan lain sebagainya. Begitu saya sharing dengan CRA, ternyata saya sadar saya belum ngapa-ngapain, Bapak Ibu. Ternyata saya baru di fase running. Setelah disadarkan oleh CRA. Nah, artinya bagaimana kita berpindah dari zona di mana kita tidak sadar, tidak kompeten, menuju sadar, kompeten gitu ya. Ya harus ikut orang yang tepat, Bapak Ibu. Ikut di event yang tepat, bertemu orang yang tepat. Jadi kalau Anda ikut di eventnya CRA, di akhir tahun ya, annual meeting, itu sudah sangat tepat sekali. Karena di situ kita bisa disadarkan, waduh ternyata saya belum di tahap ini gitu ya. Saya nggak bisa jawab pertanyaan ini, dan ini gitu ya. Maka saya belum layak di tahap ini. Jadi kadang kalau kita self assessment ya menilai diri kita sendiri, kadang kita menilai kita cukup hebat ya. Tapi setelah diakses oleh profesional, oleh CRA dan timnya, kadang kita baru sadar, waduh, ternyata saya belum di tahap itu begitu ya. Nah, kira-kira begitu Bapak Ibu. Sekarang kita lanjut dulu. Sekarang kita akan bahas terkait goal setting. Kita akan bahas terkait target. Sekarang sebelum saya lanjutkan slide-nya nih, saya mau tanya lagi ke Bapak Ibu ini ya. Jadi Bapak Ibu, kalau kita bicara goal, kita bicara target, tidak ada target yang besar, tidak ada target yang kecil. 1 miliar itu bisa kecil sekali bagi perusahaan yang omsetnya sudah 10 miliar. Tapi 1 miliar juga bisa besar sekali bagi perusahaan yang omsetnya baru 10 juta. Maka di sini kita sama-sama saling menghargai, kita sama-sama saling bantu, kita sama-sama berproses untuk menuju yang baik. Maka saya pengen tahu nih, kira-kira ya di tahun depan ini ya, Bapak Ibu goalnya apa? Silakan coba disampaikan di kolom chat. Goalnya apa? Nggak perlu saling komen-komenan ya, wah goalmu terlalu kecil gitu ya. Yang paling tahu goalnya adalah dirinya sendiri. Silakan coba. Apa goalnya tahun depan? Goalnya apa ya? Goalnya apa atau berapa bebas ya? Misalkan goal saya tahun depan mau omset 24 miliar ya silakan. Atau misalkan goalnya mau profitnya 10 miliar ya silakan gitu ya. Tambah 5 cabang, oke, omset 24 miliar. Ada lagi? Nah, ayo, nggak apa-apa. Yang di bawah 24 M jangan ngeper ya. Waduh, dia 24 M, saya baru 2 M. Nggak apa-apa sudah. 200 juta saja nggak apa-apa gitu ya. Di sini nggak ada, kita nggak adu nasib ya, nggak gede-gedean target gitu ya. Yang targetnya gede, effortnya juga gede. Ayo baru 2 orang, 1,2 juta pieces terjual, bismillah. Goal profit 300 juta per bulan, oke. Stabil omset 1 M sebulan, oke. Buka outlet di beberapa tempat. Nah, sekalian sambil jawab-jawab ya, sambil saya koreksi sedikit ya. Jadi kalau Anda bikin goal harus smart, nanti saya jelaskan juga. Nah, jadi jangan beberapa tempat ya. 2 itu beberapa, 200 juga beberapa. Maka harus clear, mau bangun berapa ya. 100 klien, oke. Ada lagi? Profit 480 juta. Per apa nih? Harus clear juga. 480 juta per tahun kah? Per bulan kah? Atau per hari? Nah, harus clear juga gitu kan. 2 M per bulan. Oh, ini bagus nih. Nah, artinya Bapak Ibu dalam menentukan goal setting nanti juga saya bahas dan insya Allah nanti akan dibahas oleh CRA juga ya. Harus clear. Baik angkanya, satuan waktunya, skalanya harus clear ya. Ada juga yang bisnisnya begini. Target tahun depan apa? Lebih sukses. Gimana cara ngukurnya lebih sukses itu? Atau misalkan goal tahun depan apa? Menjadi perusahaan yang bisa memberikan manfaat. Wah, ini ngapain juga bikin goal kayak gitu? Nggak jelas juga gitu kan. Atau misalkan ngincer target pertumbuhan, berapa persen pertumbuhan? Pertumbuhan ilah Masya Allah, tergantung yang Allah kendaki. Ya nggak salah juga, tapi gimana cara kita bikin strateginya kalau goalnya nggak jelas gitu kan? Nah, maka di sini Bapak Ibu, kita akan coba melihat goal dari perspektif balance scorecard Bapak Ibu. Ini yang kami gunakan ya. Dan insya Allah Bapak Ibu juga akan belajar bahwa nanti Anda dalam menyusun goal itu nggak sebatas goal itu bentuknya omset, profit dan lain sebagainya. Misal nih Bapak Ibu ya, silakan dijawab di kolom chat lagi ya. Saya tanya satu lagi ya. Misal perusahaan tahun ini omsetnya 10 miliar. Tahun depan dia menargetkan omset 11 miliar. Menurut Anda bagus nggak goalnya? Tahun ini 10 M, tahun depan 11 M. Bertumbuh hanya 10% omsetnya. Bagus nggak tuh? Bagus. Yang lain apa lagi? Bagus ya. Ayo kasih jawaban yang kontra gitu loh. Jangan bagus-bagus semua gitu kan. 10% loh ini. 10%, 10% itu sebenarnya tergantung CAGR-nya ya. Kalau compound annual growth ratio itu insya Allah juga akan dibahas oleh CRA di annual meeting besok ya. Menentukan Anda bertumbuh berapa, Anda harus tahu dulu bisnis Anda CAGR-nya berapa.
CAGR itu compound annual growth ratio. Kalau CAGR dalam bisnis Anda 20% dan Anda bertumbuh 10%, ya berarti Anda nggak bertumbuh, Bapak Ibu. Nah, ini ya, 35% baru baru bagus, tergantung CAGR-nya juga. Kalau CAGR-nya 50%, Anda bertumbuh 35%, ya ketinggalan gitu kan. Tapi kalau CAGR-nya 20%, Anda bertumbuh 35%, wah itu luar biasa hebat gitu kan. Dan juga saya sepakat ya dengan tergantung banyak aspek ya. Jadi begini, ada perusahaan yang tahun ini goal omsetnya dengan tahun depan goal omsetnya nggak jauh. Karena memang goalnya bukan omset Bapak Ibu. Bisa jadi goalnya profit. Misalkan tahun ini omsetnya 10M, tahun depan 11M. Tapi tahun ini profitnya misalkan 30%, tahun depan profitnya 40%. Bisa juga goalnya begitu bentuknya. Jadi meningkatkan profitabilitas, kadang bukan hanya meningkatkan omset gitu ya. Omsetnya naik, tapi profitabilitasnya tetap, ya nggak asik juga menurut saya gitu ya. Nah, maka di sini kita akan coba bahas berbagai jenis goal. Nah, di sini mungkin Bapak Ibu nanti bisa detailkan ya, kira-kira Anda mau ngincar goal yang mana nih? Karena di era sendiri kami sebenarnya bukan tidak ya, di 2 tahun terakhir itu kami nggak ada goal omset Bapak Ibu. Karena goal kami bukan di situ gitu ya. Artinya kami sudah melewati fase itulah ya. Jadi kalau dalam perspektifnya balance scorecard, BSC, idealnya Bapak Ibu juga pakai BSC nanti ya. Yang pertama, bisnis itu tujuannya apa? Sudah pasti duit lah. Bisnis itu sudah pasti profit oriented, sudah pasti. Perusahaan pasti profit oriented. Kalau perusahaan Anda tidak profit oriented, misalkan Mas, saya goalnya yang penting kebermanfaatan, ya betul juga gitu ya. Yang penting bisa bantu orang gitu ya. Anda cek lagi aktanya Bapak Ibu. Anda dirikan perusahaan atau yayasan itu ya. Jangan-jangan yayasan itu kalau misalkan goalnya ke sana gitu ya. Artinya betul tujuan perusahaan adalah memberikan kebermanfaatan. Tapi Anda nggak bisa memberikan kebermanfaatan kalau Anda nggak punya duit gitu loh. Anda kebermanfaatannya kecil kalau profit Anda kecil gitu kan. Maka sudah pasti goalnya pasti duit gitu kan. Kalau Anda duitnya 10 miliar, Anda bisa infak banyak gitu kan. Tapi kalau duit Anda cuma 1 juta, infaknya nggak bisa gede gitu kan. Maka sudah pasti goal pertama dalam perusahaan adalah duit. Maka perspektif paling atas dalam BSC adalah duit. Kita semua perusahaan pasti butuh duit. Goalnya pasti duit. Duitnya siapa kan gitu pertanyaannya kan? Jawabannya adalah duitnya customer. Misalkan goal omset perusahaan tahun depan 10 miliar, tapi 9 miliar duit saya sendiri. Lah, ya ngapain Anda nyuntik duit Anda sendiri di perusahaan dan itu dijadikan goal gitu kan? Perusahaan masa Anda hidupnya cuma dari investor-investor gitu loh. Artinya kalau belajar keuangan ada OCF, ICF, FCF gitu ya. Masa goalnya dari ICF sama FCF gitu kan? Harusnya goalnya dari OCF dong, operating cash flow gitu ya. Artinya perusahaan yang sehat, ya duitnya bukan duitnya dia, tapi duitnya customer gitu kan. Maka ya Anda harus bisa punya goal terkait berapa customer happy, dan lain sebagainya gitu kan. Dan customer ini mau keluarin duit, syaratnya apa? Syaratnya satu, internal proses Anda bagus. Jadi kalau misalkan datang ke restoran, pesan makan ya, pesan sekarang 1 jam lagi baru datang ya, ya ngapain saya harus balik lagi gitu loh. Artinya customer akan mau bayar ketika mereka mendapatkan internal proses yang bagus, kualitas produk yang bagus, pelayanan yang bagus, kemudian kecepatan dan lain sebagainya gitu ya. Artinya internal proses akan menentukan customer mau bayar enggak, customer mau bayar enggak menentukan Anda punya duit atau enggak. Kan begitu bicaranya. Maka peningkatan internal proses itu juga bisa jadi goal Anda. Mempercepat pelayanan dari 30 menit menjadi 10 menit. Nah, itu bisa jadi goal juga gitu kan. Yang terakhir, internal proses hanya bisa bagus, syarat mutlak internal proses bagus hanya ketika tim Anda hebat. Jadi jangan berpikir Anda bisa mencapai banyak hal dengan tim yang nggak kompeten gitu ya. Artinya peningkatan kompetensi tim itu juga bisa menjadi goal. Nah, dalam BSC saya akan coba tunjukkan ya. Misalkan goal keuangan adalah meningkatkan profit dari sekian menuju sekian ya. Meningkatkan profit bisa 2 cara. Naikin omsetnya atau turunin cost-nya. Maka dua-duanya saya jadikan goal misalkan. Saya misalkan mau naikin profit dari 30% menjadi 45% gitu kan. Caranya saya mau naikin omsetnya sekian persen dan saya mau turunkan biayanya sekian persen. Nah, ini goal. Gimana cara turunin omset? Saya bikin 2 goal baru. Pertama, saya tingkatkan jumlah klien. Yang kedua, saya tingkatkan brandingnya. Nah, artinya meningkatkan klien, ini sebagaimana tadi Bapak Ibu jawab di chat ya, mau sekian klien, mau 100 klien, mau sekian ribu klien gitu kan. Jadi goalnya bisa diturunkan, naikin omset itu dari sekian klien dan dari sekian branding. Branding itu dalam artian, saya pengen
dari 10 orang nih kalau ditanya misalkan bisnisnya ayam goreng ya. Misal ditanya, menurutmu ayam goreng yang enak apa sih gitu ya? Nama kita masuk nggak sih gitu kan? Artinya branding itu persepsi ya. Jadi dari 10 orang yang ditanya berapa orang sih yang tahu yang kenal brand Anda gitu kan? Bisa jadi goalnya bukan omset, bisa jadi bukan profit, bisa jadi branding. Bisa jadi misalkan goal saya adalah menjadi top leader 3 brand besar di Indonesia. Nah, bisa jadi begitu juga kan? Atau misalkan turunin cost. Bagaimana cara turunin cost? Bisa banyak, bisa meningkatkan efisiensi, bisa juga tekankan repeat ordernya gitu kan. Karena kalau Anda belajar funneling, acquisition cost itu mahal Bapak Ibu. Tapi kalau Anda bisa repeat order, cost Anda untuk acquisition akan lebih rendah gitu ya. Nah, artinya meningkatkan repeat order, retensi ini juga bisa jadi goal. Artinya goal perusahaan saya adalah 40% pelanggan kembali lagi pada saya. Mereka belanja lagi. Itu bisa jadi goal juga gitu. Jadi goal itu bukan cuma omset ya, bukan cuma profit, bukan cuma klien. Internal proses bisa juga. Goalnya adalah saya pengen percepat layanan. Dari sekarang saya masak 30 menit, besok saya pengen masak jadi cuma 10 menit. Misalkan yang sekarang ini proses produksi saya 2 hari, saya pengen jadi 1 hari. Itu goal juga. Kalau layanan Anda cepat, klien Anda naik, omset Anda naik, profit Anda naik, kan begitu gampangnya. Layanan Anda cepat, brand Anda bagus, omset Anda naik, profit Anda naik, kan begitu caranya. Atau saya pengen kualitas produk saya meningkat gitu ya. Artinya mungkin Anda punya namanya defect rate gitu ya. Produk saya 10% defect misalkan ya. Yang keluar dari mesin 100 diciptakan, 10 rusak gitu ya. Saya pengen tahun depan kita defectnya 2% aja deh gitu kan. Turunin 8%. Nah itu goal juga gitu ya. Kembali lagi kalau kualitas Anda naik, branding Anda naik, klien Anda naik, omset Anda naik, profit Anda naik gitu kan. Atau meningkatkan efisiensi. Misalkan ini saya lihat kita bayar HPP ini mahal sekali gitu kan. Kita beli telur saja sampai misalkan 20% atau 30% dari HPP. Bisa nggak telur ini kita turunkan jadi 15% tanpa kurangi kualitas? Ya bisa juga. Berarti goalnya adalah meningkatkan efisiensi. Atau misalkan mesin kita ini boros sekali. Dalam artian harusnya dia bisa produksi 100, tapi kita cuma produksi 20 atau 30, sehingga mubazir nih listriknya nih. Karena produksi 100 sama 20 listriknya sama. Nah, saya pengen efisiensinya naik gitu kan. Atau saya pengen sesuatu yang selama ini boros, saya pengen turunkan itu. Nah, itu goal juga Bapak Ibu. Nah, termasuk diturunkan sampai paling bawah, learning and growth. Saya pengen kompetensi tim Anda mencapai angka 80%, misalkan begitu. Berarti kan Anda harus punya alat ukur. Atau saya pengen tim saya 80% punya sertifikasi gitu kan. Itu goal juga. Atau saya pengen tim saya bisa puas di perusahaan. Jadi bagi perusahaan-perusahaan yang turnovernya tinggi itu, yang misalkan tiap bulan rekrutmen yang katanya Gen Z itu lemah gitu ya. Enggak juga sebenarnya. Jadi retensi tim ya, ada retensi klien, ada retensi tim. Itu bisa jadi goal juga. Jadi saya pengen turnover rasio 0 di tahun 2025. Saya pengen tidak ada orang resign di tahun 2025. Itu goal juga. Nah, masing-masing ini ada ilmunya Bapak Ibu. Dan masing-masing ini ada caranya. Dan masing-masing bisa dijadikan tujuan. Artinya jangan berpikir bahwa perusahaan yang menentukan goal, misalkan ya, tahun lalu goalnya 10M, tahun ini 10M gitu. Bukan berarti perusahaannya nggak bertumbuh gitu kan. Bisa jadi ada sisi lain yang dia mau naikkan. Ada sisi lain yang dia mau kembangkan gitu ya. Dan bisa jadi omsetnya itu sudah bukan masalah gitu kan. Misalkan 10M. Ya 10M itu sudah gede banget menurut saya. Misalkan begitu. Nggak usah dinaikin juga nggak apa-apa. Turunin aja yang lain atau tingkatkan yang lain. Nah, kira-kira begitu Bapak Ibu. Jadi yang namanya goal bukan sebatas omset, bukan sebatas profit, tapi semua Anda harus turunkan dari atas. Jadi dalam perspektif balance scorecard, saya ulang pertama, goal dari semua perusahaan pasti profit, pasti itu. Kalau goal Anda bukan profit, mungkin Anda yayasan itu, bukan perusahaan gitu ya, keliru akta mungkin ya. Profit dari mana? Finansial dari mana? Finance dari customer, bukan dari Anda. Jadi duit yang didapat dari customer, bukan duit dari investor, bukan duit Anda. Customer mau bayar kenapa? Karena internal bisnis prosesnya bagus, pelayanan Anda bagus, kualitas Anda bagus, maka mereka mau bayar. Pelayanan bagus didapat dari mana? Dari tim yang terlatih, dari tim yang kompeten, dari tim yang hebat. Maka Anda harus latih tim Anda dan Anda harus masukkan goal untuk pelatihan tim Anda di tahun 2025. Kalau memang tahapan Anda sudah di situ. Jadi kalau perusahaan sudah growing, 4 ini harus masuk dalam goal-nya. Kecuali Anda baru di fase starting atau running ya, biasanya Anda nggak perlu berpikir di 2 proses bawah. Jadi kalau Anda di fase starting sudah fokus saja di yang atas ini ya. Atau ya bolehlah ke bawah sedikit ya. Tapi kalau Anda terlalu pusing di learning on growth selama sementara fase Anda belum di situ, Anda akan pusing memikirkan hal yang belum waktunya dipikirkan. Jadi Anda nggak produktif nanti Bapak Ibu.
Berikutnya, terkait annual meeting, apa sebenarnya yang dibahas gitu ya dalam annual meeting gitu kan? Raker itu ngapain sih gitu ya? Saya beberapa kali kadang diundang di rakernya perusahaan klien gitu ya atau perusahaannya teman gitu kan. Saya lihat ini raker atau kamu cuman planning-planning nggak jelas gitu loh. Nggak ada datanya, nggak ada outline-nya, kemudian kadang isinya cuma makan-makan, liburan ya. Ini bukan raker, ini liburan gitu ya. Maka dalam raker sudah pasti pertama diawali dari evaluating. Pasti Anda mengevaluasi dulu. 1 tahun ini Anda sudah ngapain, maka Anda akan menentukan tahun depan Anda mau ngapain. Jangan menentukan tahun depan Anda mau ngapain, sementara tahun ini saja Anda nggak tahu mana yang sudah dilakukan, mana yang sudah, mana yang belum gitu ya. Artinya raker itu pasti diawali dari evaluasi. Itulah kenapa kemungkinan nanti Mas Andre atau dari tim CRA akan menjelaskan data apa yang perlu Anda bawa untuk Anda bisa ikut di annual meeting di minggu depan ya. Artinya sudah pasti evaluasi. Evaluasi itu ada ilmunya gitu ya. Nggak cuma ngawur, oh tahun lalu kita begini yang dilakukan. Ya nggak sesederhana itu Ferguson gitu kan. Termasuk planning ya. Setelah planning dari kita dari tahun lalu begini, maka tahun depan kita mau begini. Baru nanti Anda mengorganize. Oke, dari rencana ini saya breakdown menjadi beberapa yang kecil-kecil. Oke, ini bagianmu, ini bagianmu, ini bagianmu. Nanti kita akan berjalan bersama, begini ya. Kemudian baru masuk ke Anda berpikir nanti gimana ya cara menjalankan ini, actuatingnya sampai di tahap controlling. Jadi raker itu outputnya sampai di sini. Dimulai dari sini sampai di tahap controlling. Dan ini siklus manajemen, POAC gitu ya. Artinya Anda ketika sudah menentukan goal, saya mau 10 miliar dalam 1 tahun. Ya masa Anda mau evaluasi 10 M-nya di bulan 12 tahun 2025 kan nggak mungkin gitu loh. Artinya Anda harus pecah 10 miliar itu menjadi 12 bulan. Yang konyol adalah misalkan begini ya, targetnya berapa? 12 M atau tadi 24 M ya. Targetnya 24 M. Kemudian kita pikir, oh berarti per bulan 2 M dong. Ya kalau kita pakai matematika basic ya begitu. Padahal kan bisnis tidak begitu kan. Nggak mungkin Anda per bulan 2 M, ini besok 2 M, besok 2 M, besok 2 M, sampai di akhir tahun ketemu 24 M. Kan ada bisa jadi Januari 1 M, kemudian di Februarinya 3 M, kemudian di Maretnya berapa, kan begitu. Bagaimana Anda bisa membagi 24 miliar menjadi 12 bulan dan masing-masing bulan punya proporsi yang tepat, itu nggak mungkin bisa kalau Anda nggak punya evaluasi yang tepat. Kalau Anda nggak punya data historical selama 1 tahun ke belakang ini, per bulan itu berapa sih gitu kan persentasenya. Januari berapa persen sih menyumbang omset 1 tahun, Februari berapa persen sih menyumbang omset dalam 1 tahun. Maka kalau kita sudah ketemu dari evaluasi ke planning, 24 miliar dibagi jadi 12 bulan, per bulan sudah ketemu proporsinya, nggak rata biasanya ya, ketemu proporsinya, Anda ngerti, oh misalkan, oh di bulan Maret, ini omset kita targetnya tinggi nih, maka strateginya nggak sama dengan bulan Januari. Maka alat bagaimana cara menjalankan dan alat ukurnya juga sudah berbeda. Kalau Bapak Ibu belajar 4DX ya, ada lag sama lead measure, sudah beda lag sama leadnya. Karena target omsetnya berbeda, otomatis effortnya berbeda, otomatis orangnya berbeda. Maka semua hal ini, siklus manajemen ini harus dijalankan dengan smart process, kemudian based on data, dan yang terakhir adalah intelektual strategi. Pertama kita mulai dari smart process ya. Ini saya yakin semua Bapak Ibu sudah paham ya. Kalau belum paham, ya belajar biar paham. Nah, itulah kenapa goal itu harus smart ya. Jangan stupid gitu kan. Artinya spesifik, jelas angkanya. Jangan sampai kayak tadi saya bilang, berapa goalnya? Ya bertumbuh, ilah Masya Allah gitu ya. Ya susah, nggak ada angkanya gitu kan. Gimana cara ngejarnya gitu kan. Atau pokoknya bertumbuh mas. Ya 0,01% juga bertumbuh Bapak Ibu. Tapi masa Anda mau bertumbuh 0,01% gitu kan. Maka jelaskan dulu berapa angkanya dan kemudian measurable, bisa diukur. Jadi jangan sampai Anda membuat suatu goal yang 10%-nya saja Anda belum pernah capai gitu ya. Sama kayak travel umroh haji tadi misalkan. Tahun depan target saya adalah 10.000 jamaah. Ya Allah 1.000 saja belum pernah gitu kan. 1.000 dulu lah, baru Anda bicara 10.000 gitu kan. 10% dari apa yang Anda capai saja Anda belum pernah gitu kan. Berarti itu kan growth-nya 10 kali lipat tuh. 2 kali lipat saja kadang sudah ngos-ngosan. Maka lihat CAGR-nya. Maka ketika Anda sudah tentukan spesifik, measurable itu Anda bandingkan sama CAGR-nya tadi, compound annual growth ratio-nya. Saya pengen tahun depan pertumbuhan kita 2 kali lipat. Kemudian Anda lihat CAGR-nya, oh betul kok 2 kali lipat. Wah ini berarti bisa nih, masuk akal. Kita bisa diukur, bisa di breakdown lagi. Kemudian achievable, tim Anda harus bisa mencapai gitu kan. Gimana kalau timnya nggak bisa mencapai? Opsinya dua, turunkan goalnya atau naikkan timnya gitu kan. Karena kita harus realistis di sini Bapak Ibu.
Tujuan itu boleh tidak masuk akal, tapi caranya harus masuk akal gitu kan. Nah, maka di sini Anda dalam menentukan goal, Anda juga harus berpikir namanya manpower planning. Untuk mencapai angka sekian, Anda butuh orang berapa dan Anda harus tambahkan kapan gitu ya. Sehingga achievable. Dan ketika saya kemarin sudah bikin financial projection, saya sudah ketemu. Oh, bulan Januari saya harus tambah 2 orang. Oh, di bulan, saya lupa bulan 6 saya harus tambah 4 orang gitu kan, ke Pak Ferry ya. CAGR itu data dari pemerintah atau data dari keuangan, outlook dari keuangan, ekonomi outlook. Jadi Anda lihat CAGR dalam bisnis Anda berapa. Dan Anda harus lihat CAGR dalam bisnis di kelas Anda. Gitu ya. Jadi jangan sampai Anda melihat CAGR yang salah gitu ya. Jadi gampangnya begini, saya pernah bertanya pada waktu saya ngisi kelas ya. Ada ayam goreng KFC sama Hisana gitu. Saya tanya, KFC sama Hisana kompetitor bukan? Ada yang jawab iya, ada yang bukan ya. Yang betul adalah bukan, mereka bukan kompetitor, target marketnya berbeda. Maka CAGR-nya berbeda. Jadi sama-sama bisnis ayam goreng gitu ya. CAGR-nya KFC sama Hisana bisa berbeda. Jadi kalau KFC menentukan kita target pertumbuhan 10%, itu bagus sekali sudah. 10% di level KFC itu ngos-ngosan. Tapi kalau di sana ya jangan 10% lah, 20% itu masih masuk akal. Artinya kita nggak bicara ayamnya gitu ya. Kita bicara di target market ini, di segmen ini CAGR-nya berapa. Nah, itu enak kalau kita bicara gitu. Itu nyambung juga sama realistis atau relevan ya. CAGR-nya 20%, Anda target 120%. 100-nya dari mana gitu loh ya. Indonesia saya sudah nggak bisa ngejar gitu loh. Kalau Anda bisa ngejar kan ya nggak apa-apa juga kalau misal Allah berkehendak gitu kan. Tapi kan kecil peluangnya. Sama time bond ya. Dan sudah pasti kalau Anda ikut tracker ya untuk 1 tahun gitu kan. Berikutnya adalah based on data. Waktu saya kurang 10 menit Bapak Ibu. Based on data itu Anda harus targetnya 24 miliar kan nggak mungkin Januari, Februari sampai Desember 2M gitu kan. Anda harus ngerti bahwa oh Januari itu kita lagi rendah, Februari kita lagi tinggi, puncak-puncaknya bulan Agustus nih gitu kan. Nah, jadi baginya jelas nih punya data historis. Pertanyaannya gini, Mas, saya bisnisnya baru bangun. Saya belum punya data historis, maka saya harus ngapain? Lakukan yang nomor 2, benchmark industri jenis. Artinya kalau saya baru membuka bisnis laundry, kan saya nggak punya tuh histori data laundry saya kan. Saya tanya ke bisnis laundry yang sekelas dengan saya, yang bisnisnya selevel gitu kan. Benchmarknya dia seperti apa sih, trennya seperti apa gitu kan, kapan naik, kapan menengah, kapan turun, kapan harus gas, kapan harus rem, kan begitu. Nah kalau sudah punya, apakah nggak perlu benchmark? Ya harus benchmark. Bisa jadi data Anda nggak relevan gitu kan. Jadi Anda punya data, di mana data Anda mengatakan misalkan, oh Januari saya 10% pertumbuhan, Februari saya 20%, berikutnya saya turun 5%, berikutnya naik 35% gitu kan. Itu histori Anda. Tapi ternyata setelah coba di benchmark di industri sejenis, Anda bandingkan dengan industri yang lain, ternyata industri lain punya pola yang Anda nggak punya gitu kan. Kalau Anda ngikutin pola Anda, bisa jadi Anda kalah gitu loh. Maka di sini Anda harus cari kompetitor-kompetitor Anda itu, bagaimana pertumbuhannya mereka. Nah, gimana cara nyarinya? Nah, itu akan dibahas di annual meeting besok, Bapak Ibu. Jadi kadang begini ya, saya bertemu dengan orang-orang yang banyak kena motivasi-motivasi omong kosong ya menurut saya. Mohon maaf gitu ya. Jadi ada quote itu yang betul ya, tapi nggak betul-betul banget ya. Kalimatnya begini, winners focus on winning, losers focus on winners gitu ya. Jadi katanya pemenang itu fokus untuk menang, dan yang pecundang itu, yang kalah itu fokus pada pemenang gitu ya. Itu betul, tapi nggak sepenuhnya betul, tergantung konteks Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu misalkan mau balapan mobil ya, kalau nggak lihat spion, nggak lihat belakang, gimana caranya kita tahu kita mau disalip atau enggak gitu ya. Atau Anda lagi nyetir kendaraan nih, kalau Anda nggak punya spion gitu kan, gimana caranya Anda tahu mau dibegal dari belakang atau enggak gitu kan? Artinya tetaplah kita harus melihat kompetitor, kita melihat kanan, kiri, melihat depan, belakang, dan lain sebagainya. Itu perlu Bapak Ibu, tapi jangan kebanyakan. Nah, berapa porsinya? Berapa porsi kita lihat kompetitor, berapa porsi kita lihat depan ya? Saya analogikan begini. Kayak nyetir mobil Bapak Ibu. Jadi kalau di mobil itu, kaca depan itu ya. Nah, kaca depan yaitu goal Anda. Itu yang harus lebih banyak Anda lihat. Seberapa banyak kita membenchmark melihat kompetitor, sebanyak Anda melihat spion. Kan nggak mungkin Anda nyetir lihat spion gini terus gitu loh. Anda nabrak nanti kan. Anda lurus tapi nggak lihat spion juga bahaya gitu loh. Maka seberapa banyak Anda melihat kompetitor, seberapa banyak Anda melihat spion, sudah gampangnya begitu. Yang penting adalah Anda lihat yang ke depan, itu yang paling jelas tuh. Yang ketiga adalah data proyeksi ekonomi ke depan. Ini yang saya bilang CAGR tadi.
Anda juga harus ngerti berapa angka inflasi gitu ya. Jangan sampai misalkan begini nih, terutama bagi Anda perusahaan-perusahaan yang di level growing tadi ya, saya baca sudah di level growing ya. Level growing itu Bapak Ibu, Anda akan berurusan dengan kebijakan yang lebih rumit. Apalagi kalau di bisnis Anda minimal timnya gajinya sudah UMR gitu ya, sudah UMP, UMR gitu kan. Anda harus ngerti outlook-nya tahun depan kira-kira akan berapa nih kenaikan gaji. Karena gaji itu cost Bapak Ibu. Kalau Anda nggak prediksikan gajinya mau naik berapa persen, gimana cara Anda prediksi Anda mau naikin omset berapa persen gitu kan. Maka Anda harus punya proyeksi ekonomi ke depannya akan bagaimana. Anda harus punya juga CAGR di tahun depan akan bagaimana. Anda harus ngerti juga, termasuk ya, Anda harus ngerti kebijakan dari Amerika. Ini simpel Bapak Ibu. Ketika Trump terpilih, Trump itu mengubah banyak sekali hal sehingga ekonomi dunia ini ikut berubah Bapak Ibu. Termasuk kita harus ngerti kayak gitu. Jangan berpikir ya saya ini kan cuma mikro, ngapain harus mikirin Donald Trump gitu ya. Dampaknya besar Bapak Ibu. Termasuk Anda harus ngerti kebijakannya Xi Jinping di Cina gitu ya. Karena kita nggak pungkiri, UMKM itu banyak tidak bisa bersaing dengan impor gitu loh. Kalau Anda nggak melek sama kebijakan impor, Anda akan kalah oleh peperangan yang Anda tidak bisa menangkan gitu ya. Anda kalah sama proyeksi. Jadi Anda ibaratnya membuat suatu planning, yang planning itu sudah tidak masuk akal karena Anda akan digebuki oleh berbagai pihak gitu ya. Maka Anda harus punya tiga hal ini kalau mau bangun bisnis plan. Punya histori masa lalu biar Anda realistis dan relevan. Benchmark industri jenis untuk tahu Anda sekarang ini balapan sudah di lap berapa gitu ya. Anda nggak punya benchmark, itu bagi saya kayak Anda balapan tapi Anda nggak melihat kanan kiri, Anda nggak ngerti sekarang Anda lap berapa, Anda nggak ngerti lawan Anda sekarang di lap berapa. Dan tanpa benchmark itu saya ibaratkan kayak Anda main sepak bola tapi nggak ada skornya. Gol gitu kan, berapa skornya? Nggak ngerti gitu kan. Lawan kita golnya berapa? Nggak ngerti juga. Gimana Anda bisa menang main sepak bola yang nggak ada skornya gitu loh. Maka Anda harus ngerti skornya berapa. Dan juga harus ngerti proyeksi ekonomi ke depan. Nah, ini tiga-tiganya dibahas Bapak Ibu di annual meeting besok gitu ya. Anda akan dikasih data benchmark CAGR oleh timnya CRA. Anda akan dikasih proyeksi outlook ekonomi ke depan oleh CRA. Dan 80% prediksinya CRA itu betul Bapak Ibu. Maka kalau Anda nggak ikut, Anda akan bertarung di tahun 2025 dengan mata tertutup Bapak Ibu. Susah gitu ya. Maka paling enak sudahlah, tanya pada orang yang tepat. Nah, CRA adalah orang yang paling tepat dalam hal ini. Terakhir Bapak Ibu, waktu saya tinggal 2 menit. Ini gambar yang tadi ya, slide sebelumnya ya. Semua itu ada ilmunya Bapak Ibu. Ada namanya intelektual strategi gitu ya. Jadi nggak ada namanya, wah dulu saya begini berhasil mas gitu ya. Yaitu berhasil pada kondisi itu Bapak Ibu. Kalau kondisinya berubah, Anda bisa berubah gitu ya. Contoh simpel, naikin profit, Anda harus cek dulu dalam Porter Five Forces, Anda mungkin nggak profitnya dinaikin. Nah ini yang saya bilang tadi, Porter Five Forces itu menentukan apakah bisnis Anda punya profitabilitas yang bagus atau enggak gitu kan. Bisa nggak Anda dinaikin? Ada ilmunya, ada rumusnya gitu kan. Ibaratnya begini Bapak Ibu, kalau kita bicara, wah rumus ini kompleks sekali gitu ya. Ribet sekali kita mau pakai rumus-rumusan, pakai teori-teorian gitu ya. Coba Bapak Ibu, kalau saya tanya 5 kali 20 berapa jawabannya? Gitu kan. Bisa jawab 100 misalkan. Kenapa bisa jawab? Karena ngerti cara ngitungnya. Coba nggak ngerti cara ngitungnya. 5 kali 20, tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dihitung sampai 20 kali. Ya Allah, gak mari-mari gitu ya. Nggak selesai-selesai kalau nggak tahu teorinya. Maka teori itu mempertajam bagaimana cara Anda berpikir gitu kan. Dan namanya teori intelektual strategi itu banyak. Ada ilmu untuk mencapai ini semua. Untuk jaga profit Anda harus ngerti analisis quarter five forces-nya. Untuk ningkatin klien baru Anda harus ngerti funneling dan berbagai ilmunya. Naikin branding Anda harus ngerti dua hal, brand equity, golden circle-nya Simon Sinek. Repeat order Anda harus ngerti flywheel, harus ngerti CRM gitu kan. Mempercepat layanan Anda harus ngerti namanya value stream mapping, ngerti BPM, bisnis proses BPR ya, bisnis process engineering. Meningkatkan kualitas Anda harus ngerti TQM, Total Quality Management, Lean Six Sigma ya, Six Sigma bagian dari TQM juga. Efisiensi Anda harus ngerti 8 ways of lean ya, harus ngerti mana yang dipangkas. Jangan sampai Anda memangkas hal yang tidak boleh dipangkas gitu kan. Misalkan, wah tim kita kebanyakan pangkas timnya, ternyata revenue driver tim Anda dari tim Anda gitu kan. Begitu timnya dipangkas, omsetnya langsung jeblok gitu ya. Harus ngerti apa yang dipangkas, kemudian harus ngerti just in time gitu kan. Meningkatkan kepuasan tim, ada juga ilmunya. Kalau question 12 ya, ini kami juga pakai. Jadi hal-hal seperti ini semua ada ilmunya. Jadi kita nggak pakai kirologi gitu ya. Kiro-kiro cara menaikkan ini begini. Atau saya tadi coba cara-cara gini bisa kok gitu ya. Memang Bapak Ibu menghasilkan angka 5 itu caranya banyak. Bisa 2 tambah 3, bisa 4 tambah 1, bisa 6 kurangi 1, bisa 10 kurangi 10 bagi 2 gitu kan.
Tapi kalau Anda nggak ngerti konsep dasarnya, Anda kan bingung gitu ya. Dan hal-hal seperti ini itu tidak kompleks, Bapak Ibu. Ini hal mendasar yang Anda akan mudah gunakan kalau Anda tahu bagaimana cara pakainya, dan akan jauh lebih mudah lagi kalau Anda diajarin. Dan Anda akan diajari ketika nanti di annual meeting. Di kelas-kelasnya CR Anda akan diajari ini semua, sehingga yang awalnya kompleks terlihat istilahnya asing menjadi nggak asing gitu ya, menjadi mudah mudah dipahami gitu kan. Dan memang kekuatan CR adalah menyederhanakan yang kompleks sekali menjadi mudah sekali. Nah, kira-kira begitu Bapak Ibu, dan saya akan tutup dengan cerita ya, dengan gambar. Saya minta waktu sebentar ya Mas Andre ya, untuk menutup dengan gambar ini. Siap, siap. Ada yang begini Bapak Ibu, pengusaha-pengusaha yang PD-nya terlalu tinggi gitu ya. Disuruh belajar mengatakan, sudah Mas, saya ini tipikal orang learning by doing gitu ya. Nanti 2025 ada masalah apa, sudah saya belajar saat itu. Saya kan kuasai ilmunya saat itu. Ngapain saya harus planning-planningan terlalu banyak di bulan Desember dan Januari ini gitu ya. Sudahlah, pengusaha itu taktis orang. Masalah hadapi, nggak usah planning-planningan, nggak usah kebanyakan ngomong, nggak usah kebanyakan teori, learning by doing saja. Ada yang begitu Bapak Ibu? Salah nggak? Nggak juga gitu ya. Tapi orang-orang berpikir begitu Bapak Ibu. Kalau saya analogikan ya, kayak tinju ini ya. Ibarat Anda belum pernah ikut tinju tuh, terus Anda mau learning by doing. Sudah, saya naik ring saja dulu, belajarnya saya di ring gitu ya. Sudah, musuh datang baru saya belajar caranya mukul. Ya kayak gini nasib Anda Bapak Ibu. Digibeng, dihajar di atas gitu ya. Artinya learning by doing itu bagus kalau Anda belajarnya sendirian. Kalau Anda tidak punya tim, kalau Anda rugi-rugi sendirian, silakan learning by doing. Saya kadang melihat itu, aduh ini pengusaha kok belajarnya nanti-nanti gitu ya. Belajar itu sekarang di depan. Anda mau menjalani 1 tahun ke depan, pelajari ilmunya di depan. Saya meyakini semua orang pasti belajar Bapak Ibu. Bedanya cuma satu, belajarnya di depan atau di belakang gitu ya. Anda mau belajar dulu sehingga nanti nggak kena masalah, atau Anda kena masalah dulu baru Anda belajar gitu kan. Kalau saya milih, saya mending belajar dulu gitu kan. Ketika ada masalah, saya bisa hadapi. Nggak pakai konsep learning by doing. Itu betul, tapi jangan sepenuhnya dipakai. Anda pelajari dulu 2025 akan apa, Anda cari ilmunya, Anda musuh, baru Anda belajar mukul gitu ya. Mau ikut pertandingan silat, nggak belajar latihan dulu, nggak ikut training center, tiba-tiba masuk gelanggang, ya dipukulin Bapak Ibu ya. Dan bisnis kita bisa babak belur di tahun depan kalau kita tidak persiapkan dari sekarang. Maka di sini Bapak Ibu, terutama bagi yang sudah growing, ya ingat Anda bawa gerbong Bapak Ibu. Tim Anda mungkin menghidupi orang-orang lain juga. Tim Anda menghidupi keluarganya. Mereka membawa satu keluarga yang keluarga ini bergantung pada bisnis Anda Bapak Ibu. Anda bawa gerbong di sini. Karena Anda bawa gerbong, jangan ngaco, jangan ngawur gitu ya. Jangan sampai gerbong Anda terbalik, kereta Anda terbalik, gerbong Anda terbalik, kecelakaan. Maka gerbong-gerbong ini menjadi kehilangan harapan gitu ya. Itulah kenapa kita sebagai pengusaha itu bisnis plan itu nggak hanya untuk menyelamatkan diri kita, tapi juga selamatkan gerbong-gerbong kita bawa Bapak Ibu. Dan bisnis plan itu juga pentingnya seperti yang gambar di depan ini ya, penting biar Anda nggak digebuki di tahun 2025 gitu ya. Nggak digebuki sama pemerintah, nggak digebuki sama PPN 12% gitu ya. Nggak digebuki sama tapera yang harus naik gitu kan. Nggak digebuki sama demo-demo yang macam-macam gitu kan. Artinya belajar di depan biar Anda nggak ada kesalahan di belakang. Oke, kira-kira itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan pada siang hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Setelah ini saya kembalikan pada Mas Andre. Silakan Mas Andre. Siap, Masya Allah, keren banget Bapak Ibu ya. Oh, kasih tepuk tangan dong untuk Coach Yusuf ya. Alhamdulillah ya. Gimana Bapak Ibu? Mumet, paham? Tadi lihat alur yang waduh, itu gimana Mas gitu kan ya. Ya mungkin karena saya menarik kalau Bapak Ibu bisa apa ya on cam tadi ya. Mungkin bisa sembari interaktif juga nih. Gitu. Baik, ada waktu mungkin kurang lebih 15 menit ya. Mungkin 15 menit sampai 20 menit kita akan ada sesi tanya jawab gitu kan. Nah, silakan disiapkan pertanyaannya ya. Mungkin nanti bisa raise hand ya atau chat di kolom komentar boleh banget ya. Sembari menunggu disiapkan pertanyaannya, saya mohon izin untuk bisa share screen sedikit ya. Jadi tadi mereview juga mendengarkan juga dari Coach Yusuf ya. Tadi banyak hal yang teman-teman mungkin apa ya? Saya melakukan Mas, tapi mungkin caranya bagaimana hal-hal yang tahapannya, kemudian tadi ada 3 poin ya yang disampaikan juga gitu kan. Dan izin saya share screen mungkin tadi kan
Nah, seperti ini sudah terlihat ya, Bapak Ibu. Nah, jadi ya banyak hal tadi ya, ya mulai dari perilaku konsumennya kayak gimana, ya, kemudian mau naik berapa persen nih, gitu kan, tadi di atas, gitu kan, pasti entah itu profit, omset, gitu kan, dan kemudian strateginya apa aja nih, apakah ada target pertumbuhan cabang, kemudian ada target efisiensi, efektivitas, dan lain-lain, tim yang bertumbuh, pasti banyak hal-hal atau target yang nantinya akan di eh, apa ya, rencanakan. Apakah tahun 2025 juga apa pesimis atau sangat optimis banget nih? Saya yakin saya akan bertumbuh nih di tahun 2025 atau masih minder, masih ragu gitu kan karena belum ada kesiapan. Besok ini kayak gimana ya, prediksinya kayak gimana gitu kan. Nah, makanya tadi hal-hal tadi diilustrasikan oleh Mas Yusuf adalah bagaimana kita punya roadmap gitu kan. Makanya kegiatan annual meeting yang kita laksanakan ini kan memang tahunan ya. Dan ini sudah beberapa tahun terakhir sudah kita agendakan gitu kan. Dan beberapa tahun dan pasti ada evaluasi nantinya di pertemuan di akhir tahunnya gitu kan. Nah, dari sini kita akan menyusun roadmap gitu kan dengan evaluasi dan ekonomi outlook-nya di tahun 2025 nanti seperti apa. Dan insya Allah ini ya agenda untuk kelas annual meetingnya, karena memang biasanya kan klien pendampingan itu kan didampingi untuk melakukan raker ya. Tapi karena keterbatasan waktu ya, mungkin banyak yang ingin didampingi, banyak teman-teman yang mungkin bagaimana sih cara melakukan raker, bagaimana cara menyusun IKR tadi, dan bagaimana step by stepnya gitu kan. Mungkin kan nggak bisa satu persatu satu perusahaan gitu kan. Maka mungkin teman-teman yang ingin untuk didampingi dan ingin ngadain raker bareng gitu kan, ya tanpa harus mungkin nanti nyiapin tempat dan lain-lain, nanti bisa kumpul bareng, belajar bareng. Insya Allah nanti akan dilakukan di Malang ya, di Hotel Taiji. Tanggalnya tanggal berapa? Tanggalnya tanggal 5 sampai 7 Desember. Ini selama 3 hari nanti ya. Jadi 3 hari, mulai hari pertama nanti mungkin ini 3 harinya ini bukan 3 hari ini ya, tapi 3 hari offline. Nanti insya Allah kalau hari Senin atau hari Selasa nanti kita ada technical meeting ya. Jadi ada Zoom terlebih dahulu untuk menyiapkan karena bedanya kelas ini dengan kelas yang lain adalah di kelas nanti kita harus prepare. Tadi kan banyak tuh datanya ya yang harus disiapkan. Nah nanti insya Allah di pertemuan hari Senin atau hari Selasa nanti kita ada di briefing gitu kan. Data apa saja yang harus disiapkan, apa saja yang nanti akan dibawa di anual ini sehingga nanti kita merumuskan strateginya bukan by kirologi tadi kan gitu kan, tapi sudah by data yang sudah disiapkan Bapak Ibu, sudah di packing dibawa nanti di tanggal 5 sampai 7 Desember gitu kan. Jadi pastikan teman-teman mungkin yang nantinya masih ada waktu mengumpulkan data, jadi kan enak itu. Nah, seperti itu. Nah, siapa nih teman-teman yang mungkin bisa hadir nih, coba chat di kolom komentar dong. Saya pengen tahu nih, siapa yang ingin belajar dan tadi sudah disampaikan oleh Coach Yusuf juga gitu kan. Saya pengen tahu nih, coba chat di kolom komentar. Siapa yang bisa hadir, Jung, gitu kan, tanggal 5 sampai 7 Desember. Gitu kan. Soalnya selama 3 hari ini kita akan bedah ya, yang mulai dari bisnis evaluasi, gitu kan. Tadi tadi ada evaluasi, planning, gitu kan, controlling dan lain-lainnya. Nah, nanti kita akan bahas gitu kan. Nah, coba nih chat di kolom komentar. Masih siapa nih yang bisa hadir atau yang mau hadir bareng belajar di Malang ya nantinya ya. Oke. Nah, nanti untuk teman-teman semua, nah nanti benefitnya apa banyak ya, didampingi mentor gitu kan, menyusun strategi di tahun 2005, kemudian ada konsultasi juga gitu kan. Dan nanti ada juga modul dan tools 40 lebih ya, 40 lebih nanti akan diberikan tools yang tadi itu gitu kan, yang nanti akan disampaikan oleh Coach Ridwan gitu kan. Dan nanti teman-teman juga sudah dapat penginapan juga nih ya gitu kan, dan akomodasi selama di sana. Berapa harganya gitu kan. Nah, teman-teman semua ini untuk kegiatan annual meeting ini mungkin kalau di luar sana kan pasti sudah harga-harga corporate ya sudah pasti mahal-mahal banget nih. Kalau di kita special price-nya ini 7,5 gitu kan. Jadi untuk teman-teman selama 3 hari ini ya 7,5. Tapi untuk teman-teman ada diskon 2,5 juta nih yang ikut webinar pada siang hari ini.
gitu kan. Jadi cukup untuk membayar 5 juta saja, gitu kan. Tapi karena memang kuotanya sudah hampir menipis ya, karena kita mungkin targetnya hanya mungkin kurang lebih 15 perusahaan gitu ya. Nah, kalau teman-teman ngajak timnya, misalkan, oh saya ada punya tim gitu kan, nanti ada paket hemat juga, bisa mendaftar minimal 2 orang ya, itu 4.500.000 gitu kan. Tapi khusus untuk siang hari ini ya, karena saya pendaftaran itu terakhir di hari ini gitu ya. Jadi teman-teman yang berminat ya, nanti bisa hubungi admin nomornya di atas ini ya, 08575597, atau daftar di register BRM annual meeting ya, AMM ini ya. Jadi silakan bisa di screenshot, nanti akan dicek juga di kolom komentar oleh admin. Oke, silakan kami tunggu di Malang ya, nanti kita akan belajar bareng, menyusun strategi bareng. Baik, kita lihat di chat kolom komentar, gitu kan. Nah, di sini tadi eh ada yang tanya di CAGR ya, tadi sudah dijawab juga sama Coach. Membuat CAGR bagaimana ya Coach? Gitu. Ini Pak Ferry Andika Rosadi gitu kan. Dijawab tadi itu Mas Andre. Oh iya, ini sudah Mas Dedi ya. Jadi eh harus punya tren data 3 sampai 5 tahun belakang. Tuh, kemudian annual meetingnya online atau offline? Kegiatannya offline ya Bapak. Terus kemudian, oke, bayar manualnya kapan? Sudah. Kemudian, oke, siap, baik. Insya Allah nanti akan dihubungi oleh ini ya Pak Kalimi dan teman-teman yang lainnya. Oke, mungkin ada yang resen, mungkin ada yang ingin ditanyakan tentang materi yang disampaikan oleh Coach Yusuf tadi. Bisa resen, boleh banget biar teman-teman bisa langsung diskusi sharing gitu kan. Silakan. Ini masih belum ada yang resen. Jadi tadi kita sudah membahas tentang 3 poin ya. Ada banyak poin, tapi yang data untuk disiapkan untuk bagaimana menyusun di tahun 2025, nah itu banyak banget. Nah, mungkin masih bingung, Mas, misalkan coach atau gimana, ada pertanyaan silakan. Mungkin masih ada waktu kurang lebih 10 menit lagi nih sebelum kita tutup untuk kegiatan kita di sore, di siang menjelang sore ya ini ya. Silakan. Mungkin yang masih bingung teman-teman ya, apa sudah paham semua yang tadi ya? Atau antara ini paham atau bingung Mas Yan? Nah, silakan mumpung ada waktu, jadi bisa teman-teman ada yang kebingungan. Nah, kalau bingung sendiri, dipikir sendiri, nanti takutnya nggak ketemu jawabannya ya. Nah, mumpung masih ada Gus Yusuf kan. Betul. Ini ada Pak Yuda juga nih. Terima kasih ya. Nih Pak Yuda. Assalamualaikum Pak Yuda. Sehat kabarnya Pak Yuda? Belum muncul nih Pak Yuda. Oke. Siap, masih belum ada pertanyaan. Oke, baik. Alhamdulillah, mungkin kalau jika tidak ada pertanyaan ya, insya Allah nanti kita akan lanjutkan lagi ya di kelas-kelas kita selanjutnya nanti. Insya Allah nanti kalau rekamannya, insya Allah nanti kita akan info ya. Nah, biasanya sih kita biasanya share, kadang juga tidak, gitu kan. Jadi biar teman-teman belajar juga gitu. Biasanya kalau di share itu kadang nggak disimak lagi gitu ya. Ya, tapi ya biasanya nanti kita share juga bagi yang hadir gitu kan. Jadi kalau yang nggak hadir kan biasanya eh nanti bingung kalau pas bingung jawab tanya ke siapa gitu kan ya. Share kakak. Iya siap insya Allah ya. Baik, Alhamdulillah. Mungkin teman-teman semuanya, Alhamdulillah. Wah, ada yang telat ya. Telat 30 menit. Baik, nanti insya Allah kita share ya. Baik, Alhamdulillah sih nggak kerasa ya. Tadi kita sudah ngobrol banyak 1 jam lebih bersama Coach Yusuf. Gitu, insya Allah apa yang disampaikan tadi, semoga teman-teman bisa mendapatkan manfaatnya. Gitu kan. Mungkin sebelum itu ada hal yang ingin disampaikan terakhir Coach Yusuf.
atau closing statement atau hal yang mungkin terakhir untuk teman-teman. Oke sih, terima kasih Mas Andre. Siap. Closing statement saya gampangnya begini Bapak Ibu. Jadi Allah itu punya mekanisme yang unik Bapak Ibu dalam mewujudkan bagaimana kita ini bisa berkembang ya. Kadang Allah itu ketika meletakkan suatu masalah ya, konsepnya simple ya. Semua masalah pasti ada solusinya ya. Cuman bagaimana cara Allah meletakkan masalah dan solusi ini kadang unik ya. Jadi masalahnya dikasihkan di kepalanya A, solusinya dikasihkan di kepalanya B gitu kan. Tujuannya apa? Biar terjadi silaturahim. Biar orang-orang ini tidak merasa hebat sendiri gitu kan. Kadang kita ini punya masalah, terus kita berpikir untuk menggali solusinya di kepala kita sendiri ya. Padahal Allah pasti tidak meletakkan solusinya di kepala kita gitu loh. Solusinya aja adanya di kepala orang, misalkan di kepalanya CRA, di Mas Andre, di Mas Yuda, dan lain sebagainya. Yang mana solusi itu akan ketemu kalau kita ketemu dengan orang-orang yang dititipi Allah solusi-solusi ini tadi. Nah, di situ kita klop tuh. Jadi jangan sampai kita ini sudah dikasih masalahnya, kemudian berusaha untuk menggali solusi yang nggak ada di sini. Jadi kayak menggali sumur kering gitu ya, Pak Ibu ya. Terus berpikir bahwa saya itu sudah berpikir keras sekali kok solusinya nggak ada. Ya emang nggak ada di kepala Anda. Solusinya di kepala orang lain gitu kan. Nah, annual meeting ini adalah salah satu jalan di mana kita bisa ketemu solusi-solusi dari masalah yang kita punya, Bapak Ibu. Bisa jadi apa yang sudah kita pusingkan selama 1 tahun ini, ternyata begitu ketemu Mas Yuda 1 menit gitu, wah ya ini solusinya. Atau ketemu Mas Andre ngobrol sama Mas Andre 5 menit, itu penting ya. Tapi bagi saya ini adalah salah satu event di mana kita bisa benar-benar curhat di situ, kita cari solusi di situ, dan kita bisa saling berkembang di situ. Dari saya terima kasih Siap. Bapak Ibu, mohon maaf kalau dari awal sampai akhir ada kesalahan, semua yang baik dari Allah dan kalau salah itu dari saya sendiri. Terima kasih juga Mas Andre, CRA, dan tim Sinergi, tim Post CRA University yang sudah menyelenggarakan event pada siang hari ini. Dari saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Coach Yusuf. Baik, teman-teman semuanya, Bapak Ibu semuanya, jangan keluar terlebih dahulu. Kita foto bareng terlebih dahulu ya. Jadi bisa on cam terlebih dahulu ya. Kita foto bareng, kita abadikan momentum silaturahmi kita pada siang hari ini, kita kan. Iya, bisa on cam ya, bisa berikan penampilan yang terbaik ya. Mungkin kalau sembari ya rebahan atau perjalanan nggak apa-apa, itu kan. Tapi kita foto terlebih dahulu. Oke. Di sini ada beberapa layar ya. Mungkin saya tidak tahu Bapak Ibu di nomor berapa ya. Tetap senyum aja ya. Cuma ya oke. Layar yang pertama ya coba nih. Berikan senyuman terbaik kita foto terlebih dahulu ya. Oke. Satu, dua, tiga. Oke. Baik. Selanjutnya. Nah, oke. Satu, dua, tiga. Oke, baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kami ucapkan kepada seluruh peserta yang sudah hadir pada siang hari ini. Semoga ilmu yang didapatkan menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin. Dan kami ucapkan juga terima kasih banyak kepada pemateri kita pada siang hari ini, Coach Yusuf, atas waktunya di tengah-tengah kesibukannya beliau bisa meluangkan waktu sama kita. Kita dari siang hari. Mohon maaf mungkin kalau ada salah ucapan saya yang pernah mohon dimaaf.